Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya. Saya mau curhat sedikit ya. Ini soal teman kita TKW Hongkong yang kena tipu tuh hampir 200 juta dalam waktu 5 bulan. Dia ketipu sama siapa? Dia itu ketipu sama cowok brengsek di dunia maya. Cowok brengsek di dunia maya itu ngakunya sebagai polisi. Polisi mana ada suka sama TKW kayak kita, kan gak level, bener gak? Nah, mbaknya ini kebetulan udah nikah, udah punya suami, anaknya 2, tapi dia lagi ada problem sama si suami. Terus otomatis dia itu galau, sedih, terus dia nulis status di Facebook atau di akun media sosial lainnya. Nah, setelah itu mungkin ada si scammer ini yang melihat kalau mbaknya tuh lagi butuh hiburan, lagi sedih-sedihan gitu. Nah, dia berusaha inbox nggak dibales, terus DM di Instagram atau apa, aku kurang paham. Katanya terus pada akhirnya dia bales dan dikasih nomor WA dan mereka berkenalan. Nah, setelah berkenalan sekitar 3-4 bulan mereka mulai jatuh cinta. Yang jatuh cinta itu temanku sendiri, tapi si cowok ini nggak jatuh cinta. Yang jatuh cinta itu cuma temanku aja. Nah, otomatis setelah jatuh cinta dia diajak LDRan gini, kayak teleponan lah, video call lah setiap malam. Pada akhirnya temanku karena sudah jatuh cinta, mabuk cinta, dia terus disuruh video call, disuruh melakukan hal-hal yang gak sepantasnya menurut kita gitu. Nah, pada saat dia melakukan hal-hal yang gak sepantasnya menurut kita, kalian tahu gak, itu HP-nya di screenshot di video. Nah, otomatis kan dia gak pakai ini baju, dia tuh gak sadar waktu si cowoknya bilang gini, aku mau cuti, mau jenguk anak aku. Cowoknya bilang, kan dia kan polisi, terus ditugaskan di daerah Sumatera gitu, tapi untuk ngambil cuti ini aku harus bayar sekitar 50 juta, ngasih jaminan gitu. Tapi si mbaknya nih percaya aja, terus dikasihlah 50 juta, dia berhutang di bank Hongkong. Nah, setelah dikasih 50 juta itu yang bank di Hongkong belum lunas, si cowoknya ngasih tahu lagi, terus gini, aku udah ngasih uang jaminan sama atasan 50 juta, tapi aku butuh uang buat beli tiket. Aku soalnya mau pulang tuh naik jet atau naik apa, pesawat apa gitu, dengan maksudnya dengan uang itu minimal beli tiketnya tuh 3-40 juta. Lambaknya ini kan otomatis bilang nggak mau nggak mau beliin lah, karena dia sendiri udah nggak punya uang, udah hutang bakar. Nah, terus si cowoknya itu merayu dan akhirnya mbaknya menggadaikan paspor lagi. Setelah paspornya digadein itu bilangnya terus meres terus, katanya minta ini minta itu. Nah, pada akhirnya setelah dia kehilangan 80 juta, terus si mbaknya ini kan udah nggak punya uang lagi karena dia udah paspor udah digadaikan, terus si bank juga baru diambil belum lunas. Terus suatu hari ketika dia curhat sama YouTuber yang namanya Miss Yuni, itu idolaku kan, dia bilang, Miss, aku kok digini-gini, ternyata mbaknya temenku itu sendiri kena scammer. Padahal dari awal aku udah bilangin gini loh, gak usah percaya sama siapapun namanya dunia maya, apalagi di Facebook, di mana-mana udah gak usah percaya. Pokoknya percaya yang dunia nyata. Nah, sekarang mbaknya ini diperes terus sampai habis 200 juta dalam waktu 5 bulan. Kenapa 200 juta? Karena kalau mbaknya nggak mau ngasih uang ke si penipu cowok ini, katanya video dia waktu bugil sama mainin badan itu mau disebarluaskan. Sedangkan cowoknya itu tahu nomor mbaknya, suaminya berapa, keluarganya siapa saja. Jadi itu udah dipantau. Nah, sekarang mbaknya itu terus diinterminate sama majikan. Diinterminate itu dipecat dari rumah majikan karena majikan tahu dia punya hutang bank. Sedangkan dia nggak bisa, intinya dia tuh nggak bisa bayar bank karena kan terlalu banyak setoran, masih kirim rumah dan lain-lain kan. Nah, terus mbaknya sekarang diinterminate dan di kantor katanya di agent, tapi kan dia harus bayar bank, terus harus
bayar itu apa namanya, rentenir yang ngadain paspor, tapi dia sendiri diinterminate. Nah teman-teman, dari masalah mbaknya ini buat semua para TKW yang di Hong Kong, Taiwan, dan manapun kalian berada, tolong jangan pernah percaya dengan yang namanya cowok dari dunia maya. Itu pembohong. Nggak ada yang namanya polisi suka sama kita TKW kayak gini. Mana ada polisi suka sama kita TKW mukanya jelek pas-pasan kayak gini. Polisinya tuh cocoknya sama bidan, sama dokter, sama kita nggak level lah, bener nggak? Oke lah teman-teman, seperti ini dulu ya ceritanya, nanti kita sambung lagi ya. Sampai ketemu lagi, selamat malam semua, tetap jaga kesehatan, semoga sehat selalu. Buat semua pejuang rupiah ataupun pejuang dolar semuanya tetap semangat ya, ingat jangan percaya sama cowok dunia maya, dia itu penipu.